Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u adamul kalami illa li'udhrin wa yustasna min dhalika ijabatul walid wal walidati. Halaman Sibidak 4 Sibidak 6. Ar-rabi'u utai kang kaping papat saking pundi niki? Syarat iki. Syarate wirid. Syarat napa? Syatul lazim. Adamul kalami iku ora onone kalam. Illa li'udrin. Anging krana udur. Wa yustasna lan den kecualiaken ya. Mindalika saking mengkono kalam ijabatul walid apa nyembadani wong tuwa lanang wal walidati lan nyembadani wong tuwa wadon pak bimbu kasar wa zaujati lan nyembadani bojo lanang di zaujiha kaduwe wa zaujati lan wong bojo wadon li zaujiha kaduwe bojo lanange zauja. Di syarat sekaping pak kike isa tadeng mau ngomongan kalam kecuali beda udur. Terus nengkento beda pengecualian kelamun keisa nyebutnya ada bapak utawa embu maksudnya pun kelamun kula sareng ampian tepak awirid lazima utawa wadifah pas tak ipang moro-moro ring sepo kesa dikanin jong nika wajib nyambit kula sareng ampian kaento pak kaento bu seneka nggih terus ben boleh istri bini nggih bini mong yolok sareng selake nggih. Terus seumpama si bini kisah lampun talqin tijaniyah pas awir lazima utawa wadifah ketepaan selake ngolok di utawa yang sayang neka rajin lagi bini neka wajib nyebutin kaento kak paham gitu. Jadi kelamun lebar kalam nong kento kalam di kalam biasa cek yang akidah kalam nahwu kalam ilmu tauhid nega ya iki kalam omong biasa gitu loh. Jadi sumama kula sareng ampian aboto gitu utawa ada hem kilo apa nega mong nembak bajang kocaki kalam kisah 2 huruf mufimin aula mufimin kisah betal kan nega ya bab kalam dalam salat cuma neka mau niku dari rentetan ibarat nang kaento nggih dadi lo pate kaku wonggu artinya pun seumpama sampean awirid lazima wadifah pas buna dikanin cong wajib nang ambu gelu terus makin masalah kelamun ampun lastari panggil sareng sepuna terus wirid keisa terus lagi otak ngulangin boleh dari ada nega gitu ken baca boleh juga leoni ngapian waqat alimta lan teman-teman ngawuri jenengan paham guys poso wah boten sakit atus mantu yang medunten jenengan guys repot yang betul ngalak mantor ya. Waqat alimta lan teman-teman ngawuri sira dalilahu ing dalile adamul kalam min kalami syekhi saking daun syekh maksud Syekh Ahmad fima ing dalam perkara marra kang wis liwat apa ma min kaulihi saking daune syekh rupane dawuh wa syartuhu al muhafadzatu ala sholawati ila akhirih wa syartuhu utawi syarati tarekat tijani al muhafadzatu iku ngreksa ala sholawati ing atase pira-pira salat ila akhirih
di dalil-dalil syarat sekaping pak searopa adamul kalam tadeng debuan loking abu debu kisah ampun kaunin sarang ampian dalil-dalil kisah dari debuna Ahmad sekema ki ampun lebat nggih ampun lebat ponan searopa debuan wa syartuhu al muhafadzatu ala sholawati ila akhirih. Artinya pun syarat-syarat tarekat Tijani kisah lampun kesebut dalam bab seneng ada seneng. Ki pon ki. Wa yambaghi alla yatakallama in alima annal isyarata zada an dzalika. Annal isyarata tuni anil kalami. Wa yambaghi lan sayukjo opo ala yatakallama yen to ora guneman sapa wong in alima lamun ngawruhi sapa wong ngawruhi annal isyarata ing satune isara tuni iku nyemugiaken opo isara anil kalami saking dawuhan wayam bagi ala yatakallama kisah ongkuna sepantese tak usah ada bu orang kisah bektu awirid maksudnya kelamun in alima anal isyarah tuni anil kalam kelamun eka kau ningin cek seongkuna ngaku isyarah kisah ampun nyokopin empon tak usah ada bu mama ben awirid pas tanya kisah rajin kak sahabat kamu korek tutimwan cokop isyarah nih ya tapi sarang umine seumpama cong beda di mana na soroi langsung pak kantor nih isaro ki kelamun nika cokop ki kelamun nyangkep cokop kelamun isaro ki ngaku isaro saos nah kelamun kilo paham dia omong bain ya wah badan nang tas lencat ini ini kan tapi kelamun yolok yang sepo tetep waktu nyampit jak pas oi mong bisa jong entar ka entobi ka entoba entar ki entar kelu baru nyampit tanggi makanya balik nyampit kelu baru entar iya selesai dah mas yang guna entar kelu napa nyampit mengkan bon fa illam tuni moko lamun ora semugi apa isaro fayati moko nekanono sapa wong bil qalili kelawan kang setitik minal kalami saking kalam ka kalimatin kaya sak kalimat wa kalimataini lan rong kalimat wong sekalimat kocaki kalam mungkin to moko ilmu nahwu satu kalimat kocaki kalam mangken fa illam tuni maka kelamun lo bisa lakar kudu omong orang kisah fayati maka nakaakina orang kisah bil qalili kelaban sesekoni minal kalami dari debuan dadi mong isar lo bisa kudu omong kula kudu ngocak kudu aswara neka kudu minimaki kudu napa ki tekanake jek nyak debuan kisah sekalimat otaba du kalimat ini di contoh tepak awirid sampean pah badar yang hanya tanya sampean lah sare deer aunggu iya panja keng lamgu deh ya kan bingung kadang orang saya tanya tanggi le jawab lastare sekalimat pon cukup nih ya tanggi kayak mau orang loro parlo le jawab nih kan apa yang aja mau label awir le aja omong tanggi mau orang aja ngomong orang lo genah bener yang sepo bener apa mulai aja gak omong le petawa kita kok tepak awir aja omong ini tanggi cek lajane ning kan enten teka anu teka hiwan tiba-tiba pokok mau orang awirit pula lagi ngetela orang awirit tapi orang ngaji Quran ya lo ya cek ngomong tapi edulit kade kotoin seneka petata krama ada orang seibadah gisa kasih neka coba mari ngake ting tuh entar yang pas dulit ada man lastari ada tapi kema korek kema kontek entarin gisa
reng ibadah hormatin gitu. Tanggi takdimin cenah. Nggih. Pas namanya. Nah, mong kula nek mung bedar yang awir yang ngaji tak apa nih ikhwan tepak ngaji Quran kiyen tarin pas langsung dulit geluh itu kan langsung atau oleh orang nika kontak kepada kemah sana ya nika cukup agak dia kalau malam lagi Kalau malam oleh maghrib malam. Oh kita nika wa in zada an dzalika batala wirduhu wa in zada lamun lebih an dzalika dari kalimat atau badu kalimat batala maka batal wirduhu penapa wirita orang gila kisah. Jadi senaika kelamun ngomong kisah lebih dari 2 kalimat anika batal nggih. Nah cuma tanya lagi kemau kontak kan kabit gila beritahu anu anika banyak nika ya banyak kayak batal nika wirid nika batal ya kecuali gila kisah serah bapak sareng ibu mong ngandung biar mong reng bini tambah sareng raken nggih itu telok nika jadi mama dikain sareng ibu nah cong napa mi anu laki keberan ki amen begenam dasare abeli boleh awirit boleh nggih mungkin karo kanca mah Imam Saidi ini ya ampun aja no anu Kalau masalah gerakan beda Ustaz. Ini tadi masalah qaul. Jadi kalau untuk ngomong menjawabi selain orang tua, perempuan atau atau laki-laki atau menjawab suami itu meskipun lebih dari 1 atau 2 kalimat lebih nggak apa-apa. Tapi atau kalau gerakan itu beda lagi masalahnya nanti. Ini masalah kalimat omongan. Jadi ketika diajak ngomong sama orang tua ini boleh lebih dari 1-2 kalimat. Kalau orang lain boleh batasnya 2 kalimat ini berarti kesimpulannya. Nang kanton eka ngangkui ibarat wa yustasna min dalika ijabah nyembedenin faham kula kidebuan iki kelakuan. Mau nyembeden ijabah. Tangki mungkin karo nyaut beni ijabah guys. Ki kaento bang neka mongko kula beni ijabah kelamun ijabah ki nah neka anu apa ngeten Gus temrikian ijabah nggih ijabah nggih dawuhan nggih napa perilaku mama cung nggih niku kita napa melampah nggih dalem ngeten sebab mama ampeh nawirit ndel masjid kan to nang baba umi cung napa mi jago orang dia paham saya gitu Ustaz. Kalau ini beda itu kalau anu itu bukan ijabah apa itu misalnya ya cong misalnya dipanggil ini masalah panggilan aja dipanggil ya gitu aja tidak boleh bergerak itu beda lagi nanti bergerak itu. Misalnya disuruh jong belikan obat, masuk kita wirid pas bila obat itu umpama. Contoh aja ya, kalau memang ijabah lo ya. Kalau memang perintah terus perintah dengan ijabah itu beda. Tandirnya gini. Waktu ini bukan di fikih. Kalau seumpama sahabat itu sholat terus dipanggil oleh Rasulullah. Nah, itu wajib ijabah. Beniki kalau nyaut engki Kanjeng Gusti enten wajib ijabah. Napa parono Kanjeng Gusti kisah? Pasare eladin Rasulullah abeli boleh aja. Neka ijabah. Paham kula seneka itu nanti ada asbabul wurudnya sendiri, beda lagi. Ini beda bahas dua-duaan aja nanti itu ya. Jadi ini di sini aja dulu. Kalau wirid itu lebih dari 3 gerakan. Misalnya ya contoh aja ya. Jong lagi obat umpama ijabahnya gimana? Masa kita berangkat beli obat terus meneruskan wirid lagi? Itu sah apa enggak itu kalau saya yang tahu di Jalmani kudu ngijabah ki. Terus kelamun abid
maka mulain boleh. Lamun kepala yang sepo nikah sekejap nerusaki. Senega. Da jaluan biasa kati kisah. Soalnya ini mafhumnya gini, Ini kan gini ya. Wayam bagi ini untuk selain orang tua ya ini ya. Yang bagi Allah yatakallam, sebaiknya ya itu tidak ngomong ya, kecuali apabila hanya dengan isyarah saja sudah cukup. Ini selain orang tua loh ya. Kalau memang tidak mencukupi dengan isyarah, misalnya obat edimah orang lain bukan orang tua, nah itu isyarah. Kalau nggak cukup, ini orang lain loh ya, itu kita cukup ngomong dengan satu kalimat, dua kalimat itu. Ini sudah ada ibarah, sudah ada korena bahwasanya bukan ijabah, bukan dengan gerakan, dengan kata-kata. Wa in zada ala dzalika batalah wirduhu, apabila lebih dari dua kalimat kalau selain orang tua ini batal. Walazimatu idatu illa fi ijabatil walid, kecuali dalam menjawabi dari panggilan orang tua. Mong apa isyarah ke isa juga gerakan. Nggih. Isyarah ke isa gerakan. Nah, malah isyarah nang kento kudu isyarah. Kan termasuk gerakan. Itu enggak berkenaan dengan batalnya wirid. Saking gerakan hitungan wakidah wirid kan deh. Maka isyarah kesa ibatesin kesa. Nah, tapi sanda kalam ya ibatesin kalimat atau dua kalimat. Mau lebih dari dua kalimat betal. Tapi isyarah sabung batesan mengkento. Batesan. Jadi nang atas gelar ijabah. Dia bisa umum, bisa debuan, bisa kelakuan. Tapi yang bab mustasnayat kento. Artinya nyembadani dari penapa si anak orang sepo. Ki. Pas beda persoalan kan gerak benyak kisah. Kan benih masalah gerak benyak mau gugula. Abin enten kisah lah. Begitu Aladin yang sepo kisah ki. Abid napa sekejap kelamun abid baru nika ngulangin pole wirid. Kelamun sekejap ki. Kalau gerakan yang banyak itu mengganggu sah atau tidak, batal atau tidaknya wirid, itu kan orang-orang yang biasa gerak dalam wirid itu bermasalah. La ilaha illallah. Di sini nanti ada bab sendiri gerak. Ini kan juga diceritakan di sini bahwa Sidi Muhammad Al-Ghali itu pernah membaca wirid. Ini berkenaan dengan gerakan ya kalau mengandung masalah dengan ini. Terus ada seorang anaknya yang jatuh dari atas itu dan meninggal, tapi beliau tidak bergerak sama sekali, menoleh pun enggak. Nah, ini. Jadi ini kan ada hubungan dengan gerakan. Hanya gambaran hanya gambaran dari khususnya beliau wirid itu boten sampai obat, tidak sampai bergerak sama sekali. Tapi bukan berarti kita harus seperti itu, dan itu dijadikan hujah untuk dijadikan ketetapan hukum dalam wirid itu sulit nih. Nah, enten kejadian di bumi boten, kalau ada kejadian seperti itu di zaman ini repot. Normalnya tiang itu orang itu pandangannya wah iki anake tiba ora blas. Oh, blas. Nah, kan ngoten. Tapi artinya untuk ngajari kita supaya tidak ketika wirid itu enggak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Halo. Halo, mohon maaf kalau di halaman 74 itu berdesa nikah menkulbi sampan abis nikah pas tole nikah betal ki wal iltifatul kasir illa li nahwi khaufin timun atola tole nikah betal berarti mun pahaman abdina kita kata wal ijab ni cuma jawab ki mun tabangku lebih sampan ala simak pas apa ekatuen bi ibu cung engki bu engki
Tapi mon panggil ibu atau menggul bapak setung kalimat, dua kalimat, telok kalimat tak apa-apa bebas. Tapi mon lain ibu, lain bapak, lain laki, nikah maksimal 2 kalimat. Tapi selebih saya gila sah. Sneka. Beda iman ase ada ting bisa senikah lagi. Mungkin senikah bisa mungkin jadi nikah lagi. Yang lagi di halaman petok 4. Tolak tole lah karbetal. Cerah ndak margen tolak tole ambiar. Nikah purna etika ini saya ngering sepona nikah. Iki. Etika ini saya ngering sepona. Iki entar. Nikah kan Yustas nah kento nikah. Wong ada kenapa pahala tole betal nikah. Taki selebih saya nikah maknain apa nikah ijab nikah napa aja napa nyembadani kan mau neng kitab akad nikah kula tibi le terjadi nang kula mau maos kitab gini kapasan beda makna beda faham si macem-macem langsung kula nikah mato de guru ki alam dah betul kisah ki anu dak yai ya ubet kula kare anu anggap kula cepol kula kuda pilih sepo pak tepawi reka katen jong beda di mak kage jong apa mi oh ya wis kan udah yetok nene nah matur dak ya tapi kiai nama kak ampian kak klero sebelum awirit amit dari yang sepona totoran mi kula awirit mi awirit pola bersih keparlo lesan iterangake nek kalau yang gue kita jadi gini Ustaz gini anggap pemberitahuannya kasep lah umpamanya. Kan tadi sebelum wiritan nggak ngomong-ngomong dulu ke orang sepo ya. Terus kita wirid, dipanggil, jong meliakin obat umpama ya, contoh aja. Engkau awirid bu, kemarin bu ya kan dia itu kan nggak apa-apa meskipun beberapa kalimat dia. Itu nggak apa-apa kan. Jadi di sini nih kita menghalaunya dengan ucapan meskipun berkalimat-kalimat nggak apa-apa. Kita jangan gerak seperti itu. Jadi maksudnya ijabah di sini ini menanggapi dengan ucapan. Contohnya seolah di sini kalimatan wa kalimatain, bukan harokatan wa harokatan wa aktsaroh gitu. Jadi satu kalimat atau 2 kalimat berarti ijabah itu masalah menjawabi meskipun ngomong-ngomongan sama orang tua itu nggak apa-apa. Beliau aja omong-omongan, misalnya diajak disuruh beli apa seperti contoh tadi, ambilkan apa, disuruh apa gitu. Kita ngomong, kok awiri tegelu bu ya, kan itu ijabah meskipun kita lo bu ya, deh awiri tegelun kan seperti itu. Makanya saya kan bisa jelaskan dari maca kitab ini banyak pemahaman kula akadi nikah. Kamu Ustaz jawab akadi kisah. Anambah kula paham akadi nikah karena ijabah nikah umum. Bon boleh, monggo kula tibi lebih atata krama mengiring kula nikah. Nah, satu contoh saya sampai awirit nang ngadeg masjid nikah. Paling sepun nang kanton. Nggih. Jang, mereka mana? Kok awirit bu? Nah, ada apa nih ya? Sama dijani ade kota tata krama ada yang sepuh. Entar napa dalam kentomi? Oh, ada awirit jangan. Entar dari dalam mana? Iya. Nek paham kula. Iya kalau karena begitu kisah kula mutolaah iki, semu bingung. Dadi langkung saya nek kula cerita mbak kula TV yen. Matur dek guru. Padahal guru sahabat kita wis terangake tanganku kita pasan. Dadi ampian TV kelamun neka abahas neka iki. Anu omong neka. Engki atoren. Mangke itu. Berarti kita kembalikan pada asyar turun kan itu ada mulkala. Barangkali kembalikan pada kata-kata aja. Ijabah itu fil kalam karena gitu ada mulkala. Ula dari ada ampun alangken nikah kalam macem-macem kalam beni kalam nahu beni kalam bejeng kan ampun anu lagi jadi bisa melebar nikah kan nikah mong bekta salat ki bekta salat mong adamul kalam ki abeto kudu sehuruf ada kan nikah mong dalam bejeng 2 huruf mafhum otabalo mafhum betal tapi dalam wirid adamul kalam napa nikah lebar TV sekarang kami tanya. Kalau abeto itu ya meskipun banyak nggak apa-apa kalau sholat itu. Nggak apa-apa kalau sholat. Makanya itu bukan kalam. Isyarah itu sama dengan kalam. Isyarah kenapa di sini kok dikatakan isyarah? Isyarah itu kalau bahasa anunya itu semi kalam ya.
Ya. Jadi mulai isyarah melebar, itu, malam ini. isyarah ini sama isyarah itu ketika sampean sholat ya, sholat. Cong, di mana anu? Itu langsung apa itu? Adu ting, itu batal meskipun nggak ngomong. Karena itu sama dengan kalam, batal. Nanti aja anunya. Sampean anu aja ada waktu orang-orang sholat ya. Enggak keliru pakai isaro, tapi gerakannya sedikit sah. Senapane katahuna. Sebu. Beli lagi sah sholat nih kak. Itu anu apa itu saya nggak anu. Nanti aja itu beda itu. Jangan mendebat dulu. Ini dulu. Lagi betul gitu anu apa tega bodohnya bi Safina nih kak. Mun kula beni menyangga Ustaz, hanya pertanyaan. Ini kan kalau dipanggil, kalau ditelepon, ini bagaimana hukumnya? Misalkan yang wirid, yang sepo nilpun, otabe kanca nilpun, dan nika napa irijek, napa ijawab nika? Karena nilpun. Engki mun awire compo lo HP-an, misalkan kula, misalkan kada sorbo aja dampel nangki, kan pasti foto HP. Kula Pak. Dan kenapa hukum nika? Mangkene neka kan keng lemaus maus kitab tabarukan Fathur Rabbani. Masalah kemusikan akad neka mau ngaku ibarat kitab tetap ki anu. Jadi lakar-lakong saya lakar matur de guru senyata neka. Gimana bab terekat neka. Kula TV kisah bisa kocaki lo butuh guru ceng tahu maca kitab. Anu ya, beda masalah apa? Jadi akad ini kamu musyawarah. Cuma amit gitu ke teguan. Mau ndak musyawarah oleh nih kan? Mau Fathur Rabbani nah ya. Fathur Rabbani cuma nih kalau bahasa anu ya. Bahas terkait dijani le tabaruk ini kan. Jadi kesalahan Ustaz, makanya mereka diarahkan ke alam, kenapa diarahkan ke harkat ini toh? Ke alam jelas ini, ke alam. Terus makanya mele sampean terseran, cereng pada sebelum muqaddam bagian tuan. Pada muqaddam. Paham kula akad neka, paham Ustaz Jofi akad Isa. Jofi benih muqaddam, kula juga benih muqaddam. Kena bahas kitab neka. Lecek seken ini. Maksudnya ini gorenah itu kan tetap gorenah di atas ada mul kalam, terus ada kakalmatan wa kalimatain. Itu kan membahas masalah ucapan seperti itu. Jadi kalau memang beda nggak apa-apa, nggak usah teruskan, nanti panjang ini. Teruskan aja. Jadi ada dua ya versinya Ustadzur Rahman ya. Ini kalau kalam misalnya kalau dipanggil, dong melaki obot harus jalan. Ya, iya jalan terus ke toko kira-kira 50 km balik lagi beneran nggak apa-apa ya. Kalau gitu ya. Umpama ini. Ini saya terang. Kalau masalah ijazah. Maksudnya umpama tak terang ini ya. Nggak apa-apa. Kalau keperluannya itu lama, putus ngulangi lagi. Kalau keperluan cuma sebentar, alatin sekejap, fabana gitu gini di itu hukum memutus wirid beda lagi loh ya. Apanya? Hukum memutus wirid tanpa alasan itu beda lagi, ada hukum sendiri loh. Ini yustasna bukan yustasna ijabah. Ini yustasna tidak ada memutus wirid meneruskan ini, tidak batal. Gini, jadi kalau sampean ini terus diputus wiridnya berarti bukan yang yustasna. Bukan memutus ijabatul walid. Mustasna ijabah walid kan. Teruskan, tidak diputus. Bentar dulu gini. Kalau mong aladinin reng seponeka sekejap, maka wirid terus lagi depak nengkema gelek kisah. Tapi kelamun aladin yang sepon kisah abid gelu kasar soro atana seumpama ya. Ngulangin boleh neka wirid. Tidak ada batas seperti itu, tetap ada batasnya. Mong pula badan neka. Jadi ketika disuruh orang tua, kita itu tetap ngomong. Itu tidak suul adab misalnya surah tanah engkau wirid gelu bu ya kan itu ngomong meskipun panjang ini tidak batal ketika setelah ngomong kita menerapkan wiridnya. Iya ya. Munggu situ lo suul adab biasa dari perasaan.
Kadi apa? Yang dibahas itu pokoknya kan kalah gitu. Oke. untuk melebar. Dari awal dari kalam ya sahabat. Kalau memang bahas yang ada di kitab, berarti napa dimaknai adamul kalam mawon. Dimaknai adamul kalam. Itu kan Rasul Masail Pak. Kalau Rasul Masail enggak paham. Itu kan ngaji. Saya sudah paham dari tadi. Iya. Yang jelas yang membatalkan wirid niku termasuk niki mau nopo syartul lazimah. Syartul lazimah itu tidak boleh berbicara kecuali niki wau, kecuali panggilan berbicara yang ngajak bicara itu orang tua, terus suami pun niku intinya niku. Neka dari awal cek teguh neka keterangan kula neka. Dari awal neka lho. Cuma paling aman loh. lah ya, paham saya ijabah itu seperti ini. Terus ada paham lain seperti itu tetap. Ambil gitu, senau setapang paham kula ngak nikah, ijabah nikah. Mong kula beda pendapat tetap atanya ada guru kula nikah. Atanya ada guru nikah. Iya, artinya nikah bahas cuma di sini paham ada lagi. Dari pembahasan itu ada dua pemahaman. Cuman untuk bahasan di kitab niki syartul lazimah niku adamul kalam ngoten mawon. Mustasnayatnya niku wau. Pun untuk paham nggih bahasan niki niku mawon. Kimpon nih kan. Kul nih kan Muhammad Yampian nih kan. Paham Faturobani legawat sampean tanggi. Paham beda apa tetap ada guru sini kan. Kita ada terangan, mari dikira tanya di Wa yalzamu lan netepaken huding murid i'adatuhu apa ngulangi wirid. Illa fi ijabatil walid angin ing dalem nyembadani wong tuwa lanang wal walidati lan wong tuwa wadon. Wa zaujati lan bojo wadon li zaujiha krana bojo lanangi zauja. Fala yabtulu moko ora batal biha klan sebab ijabah. Walau kathura lan senajan ana apa ijabah iku akeh al kalamu apa kalam. Mane ka, beda. Dadi wa yalzamuhu i'adatuhu. Ben netepaki de orang sing mege napa? Mege apa? Saya omong gelek iki. Omong bekto wirid pas omong neka yalzamu i'adatuhu wajib ngulain pole wirid maksudnya pun kisah wirid betal kelamung omong aku neman illa fi ijabatil walid wal walidati kecuali kisah nyembadani ring sekolah ke otaba nyembadani ring sekolah bini otaba nyembadani lakina ini kalau kenapa walau katuro kalam senang sebenarnya senamnya debuan. Paham ki? Paham. Saya ngambil gula ngaji nikah. Wes. Kanca gula nih kak. Iya. Kanca gula jangan ngambil ngaji nabi gula nih. Wes. Terus. Halo. Apa? Ini kalau yang apa? Lagi dukung boleh. Kalau tahu salah nih kebaik letak Bego baba. Pas kula saya suruh maca nih. Ganti maafi. Ada ya, beda ini. Berarti kalam ini ya maksudnya. Bukan gerakan ini. Tadi kan walau kafural kalam ya. Apa tidak kalam boleh? Benih walau kafural haroka itu. Terus Wa inna masturita dzalika angin pastina den syarataken apa mengkono apa itu adamul kalam
Li'anna dzakir karena setuhune wong kang zikir iku mata tawajjaha semongso-mongso ngadep sapa dzakir li adai wirdihi maring nekani wiriti dzakir fa mongko iku utawi dzakir baina yadai rabbahi mongko iku ing dalem antarane ngarepe pangerane dzakir subhanahu hale maha suci Allah yukhatibuhu hale ngomong-ngomong sapa dzakir hu ing rabbihi wa inajihi lan munajat sapa dzakir hi ing rabbihi ya faqabihun alal akil mongko iku ala alal akil ing atase wong kang akal anduweni akal tunggu dulu ya. Jadi innama usturito tidak adanya berkata-kata ya berbicara pada saat wirid karena apa? Karena sesungguhnya orang yang berzikir itu ketika melaksanakan menjalankan wirid torekohnya itu pada hakikatnya mereka itu adalah menghadap Allah sebenarnya. Kenapa kok kita dilarang berkata-kata, berbicara dan ngomong? Karena ia sedang berbicara, sedang bermunajat, sedang berkonsultasi sama Allah Ta'ala ketika orang tersebut membaca wiridnya ya. Jadi tidak boleh diganggu ya, tidak boleh diganggu. Faqabihun alal akil mongko iku Allah alal akil ing ngatasi wong kang akal ayak ta'ah utawi yen to mekot sapa wong bimunajati sayyidi munajata sayyidi ing munajat maring pangerane wong biaridin sebab perkara kang anyar teko aw yastaghila utawa yen to ketungkul sapa dzakir anhu saking sayyidi bisyagilin kelawan perkara kang nungkulaken. Jadi seburuk-buruk orang yang berakal adalah orang tersebut memutus munajatnya kepada Tuhannya dengan sesuatu yang baru datang, misalnya dengan panggilan orang tua, dengan panggilan orang lain atau hal-hal yang membatalkan wirid tadi. Jadi itu termasuk berdosa, su'ul adab memutus wirid tadi. Kembali lagi, jadi di sini adalah maksudnya ijabatul walid wal walidah itu adalah menjawabi atau mengajak omong-omongan sama orang tua itu, meskipun banyak nggak apa-apa. Ketika ditanya orang tua dia ngomong-ngomong, walau kathrul kalam. Ya. Jadi orang yang memutus munajat wiridnya karena suatu hal yang mengganggu itu termasuk orang yang seburuk-buruk orang yang berakal katanya. Walaqad nukilah lan teman-teman denukil apa anna Sufyan setuhune Imam Sufyan Ats-Tsauri dakhalah iku melbu sapa Sufyan ala Rabi'atul Adawiyah ing atase Rabi'ah Adawiyah zairan hale ziarah berkunjung sapa Sufyan fa'arada mongko minguh sapa Rabi'ah Adawiyah anhu saking Sufyan walam tujibhu lan hale orang jawabi sapa Rabi'ah hu ing Sufyan faqila laha fi dzalika mongko den ucapaken laha maring Rabi'ah fi dzalika ing dalem apa ing dalem mengkono-mengkono aqradah tadi. Maka ada yang menceritakan bahwasanya Sufyan Tsauri itu pernah masuk ke rumahnya Rabi'ah Adawiyah berkunjung, kemudian Rabi'ah Adawiyah berpaling daripada Sufyan, tidak menjawabi, tidak menghiraukan kedatangan Sufyan Ats-Tsauri. Maka ada yang mengatakan, ditanyakan kepadanya, kenapa kok seperti itu? Faqalat la syakkah. Maka berkatalah Rabi'ah Adawiyah, la syakkah indi anni muqbilatun 'ala Allah. Maka mongko ngendika sapa Rabi'ah Adawiyah, la syakkah ora mamang maneh. Indi iku ora mamang maneh indi munggo ingsun. Apa anni setuhne ingsun iku muqbilatun. Wong wadon kang ngadep 'ala Allah ing atase Allah. Wa anna Allah lan setuhne Allah iku muqbilun alayya dat kang madhep alayya ing atase ingsun. Fa kaifa akuna mongko hale kaya apa akuna ana sapa ingsun kata Rabi'ah Adawiyah muqbilatan iku madhep ala Sufyana ing atase Sufyan
wa ana hale utawi ingsun ala dzalikal hal ing atase mengkono-mengkono keadaan. Jadi suatu saat Imam Sufyan itu masuk ke rumah Rabi' Adawiyah, sedangkan Rabi' Adawiyah sedang melakukan munajat kepada Allah. Akhirnya beliau tidak menggubris, tidak menghiraukan atau tidak menjawabi kedatangan Sufyan. Mungkin itu seperti itu, tidak tidak menjawabi, ngolok salam ya, tidak menjawabi, ya, ya. Terus jawaban ketika ditanya kenapa kok seperti itu tingkahmu, fa kaifa akuna muqbilatan, bagaimana aku akan menghadap Sufyan sedangkan aku ada menghadap pada Allah Ta'ala, sedangkan dan Allah menghadap kepadaku. Jadi ini adalah contoh-contoh bahwasanya ketika kita melakukan wirid, melakukan munajat pada Allah, itu sebenarnya kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang datang, gangguan disengaja atau tidak sengaja, selain yang tadi ya, selain yang orang tua atau selain suami bagi istrinya, itu tidak apa-apa. Ini pasif. Meskipun kita tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Ayolah bagus dengan mengambil keterangan. Ini ibarat atau contoh-contoh bahwasanya orang yang melakukan wirid itu betul-betul berkomunikasi dengan Allah, yang tidak boleh diganggu oleh yang lainnya. Satu lagi, wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono adamul kalam anna sayyidi utawi setuhune sayyidi Muhammad Al-Ghali Al-Hasani, setuhune sayyidi Muhammad Al-Ghali Al-Hasani ahada akabiril khosoh, salah sijine piro-piro pembesare ulama khos min ashabi sayyidina saking piro-piro sahabate Gusti kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Iku kana ana sapa Sayyidi Muhammad Al-Ghali, ana iku yadhkuru wirid, nyebut nglakoni sapa Sayyidi Muhammad Al-Ghali wirdahu ing wirite maca wirdahu ing wirite Muhammad Al-Ghali bidarihi ing dalem amane Muhammad Al-Ghali. Idan ilsaqatat dumadaan saqatat lugur apa ibnatuhu, anak wadone Sayyidi Muhammad Al-Ghali an a'la min a'la dar ing atase ndukure omah, famatat mongko nuli mati. Falam yataharrak mongko ora obah-obah sapa bergerak apa Sayyid Muhammad Al-Ghali, walam yaltafit lan ora nolah-noleh sapa Muhammad Al-Ghali lidzalika mari mengkono-mengkono sakotot ibnatuhu, bal baqiyah balik baqiyah tetep sapa Muhammad Al-Ghali alama ing atase tingkah kang ana sapa Muhammad Al-Ghali ale ing atase ma min tilawati wirdihi, bayane saking maca wirite Sayyid Muhammad Al-Ghali hatta akmalahu sehingga nyampurnaaken sapa Sayyid Muhammad Al-Ghali hu ing wirid. Nah, ini satu cerita lagi bahwasanya Sidi Muhammad Al-Ghali saat itu membaca wirid, tiba-tiba putrinya jatuh dari atap rumah dan meninggal, dan beliau sama sekali tidak bergerak apalagi menoleh, itu tetap seperti semula itu. Akabiru ashabis ya. Yang tadi kan Sufyan Tsauri kan bukan. Niku anu betul. Punjer dari beberapa banyaknya sanad di Indonesia, katakanlah ya ke Imam Ghazali. Anu Sayyid Muhammad Al-Ghali, Dr. Syekh Ahmad Tijani ngako apa setuju wali mulai Bani Adam ila yaumil kiamah. Neka bodo nang bebono saka 2 bulan. Muhammad Ghali neka bengal. Cek kaset cang kiai ampe neka beres napa di penapan. Neka Syekh Muhammad Ghali neka sean apa? Semato sebengal ya. Sebelum lakar anu isare anu. Kama Muhammad Al-Ghali caipun Syekh Ahmad Tijani. Katoin entah soalun ngadang. Baru Syekh Ahmad Tijani ada bun. Kullu waliyin min bani Adam apa? Miladuni Adam, wali mulai Bani Adam ya. Sampai yaumil kiamah. Nika bebono tentang soko 2 kabeh.
Ngeyel nih amit ngeyel man golin. Ampe neka tepak sehat, tepak jedem napa demak. Tepak beres ulan. Telepon si Ahmad yen. Terus sareng Said Muhammad Al-Ghali. Kadi penapa debuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya ngaku Sultan Aulia ya. Kodami wali badan tang soko nan. Debuna sama sodakta akhi ini ya. Bener tantretan debu ya. Walakin fi usrihi. Tetapi kisah betul ezah mana nih. Nah, bengal pula ceritanya. Tijani kan sana. Wong lainnya tijani toko dulu nih. Oke. Nah, jadi Amit Syekh Abdul Qadir Jailani sareng si Ahmad Tijani. Ongkolan si Ahmad Tijani. Kula sareng ampean tarekat Tijani. Ongkol nih kan ya. Empon kudu neng seneng jak ruwet sampean. Nggih. Lokler. Itu cerita Muhammad itu dawuhnya Syabdul Qadir itu kodami. Itu kan kodama ya. Ala raqabati kulli waliyyin lillah min ladun adan ila nafi fisur katanya. Kedua telapak kakiku dua sokoh dua itu. Pada ayat tasah pundaknya para wali mulai ladun Adam mulai zaman Nabi Adam ila nafi fisur sampai hari kiamat. Itu ditanyakan apa dalam keadaan masjud, apa dalam keadaan afisahwi afisukar katanya. Dalam keadaan sadar, itu sadar itu. Bagaimana dengan dawuhnya Syabdul Qadir? Qadami ala ragabati kulli waliyyin lillah itu ya. Telapak kakiku satu ya. Bahasanya kalau dalam ilmu nahwu itu qadami itu satu telapak kaki. Ala kulli raqabati kulli waliyin, ada di seluruh pundak para wali, tapi tidak ada min ladun Adam ila nafi fisur. Tidak ada kata-kata tambahan mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ada iya pokoknya seperti itu. Akhirnya sodaqtah katanya Ustaz Abdul Rahman ya, sodaqtah gitu. Benar. Ya diulangi lagi. Walakin aku lu katanya. Tapi aku ngomongnya sekali lagi qadama ya gitu ya. Ala raqabati kulli waliyyin lillah min ladun adam ila fisur. Terus ada lagi dawuh gini. Ya Syekh, bagaimana kalau ada wali setelah sampean dawuh seperti ini? Masuk akal ya pertanyaannya. Kok dawuh seperti sampean ini? Jawab Syabdul Syekh Ahmad Tijani gimana? Tidak akan katanya. Nah, akhirnya Syekh Muhammad Al-Ghali tanya lagi. Qad hajarta 'ala Allah katanya. Engkau berarti membatasi Allah yang maha luas, yang maha kuasa membuat segalanya katanya. Katanya saja. Iya. Itu. Ngadang pangeran ini. Loh, ini takdir pangeran seperti ini sudah ada ya. Allah sudah membatasi hanya kepada saya. Bahwasanya tidak ada wali selain yang tinggi lebih tinggi dari saya. Terus katanya, apakah kamu percaya Allah bisa membuat yang lebih tinggi dari Muhammad Rasulullah SAW? Percaya katanya saya Muhammad Al-Ghali. Ya, dan lagi. Jadi Allah membuat lebih tinggi dari Rasulullah itu bisa. Tapi Allah tidak akan membuat seperti itu karena takdirnya, kodoknya sudah seperti Rasulullah yang paling mulia. Begitu juga dengan saya. Allah bahkan lebih membuat lebih dari yang diciptakan saat ini. Tapi Allah tidak akan menciptakannya lagi karena itu sudah takdir. Katanya Syekh Ahmad Tijani. Dialeknya pada saat itu. Keng lo akar tanah. Kasar sini ya. Nanggi. Kan beda orang. Bisa keng males. Tiba bisa Allah Ta'ala kaisa agaba Rasul pangkat jungtekian sareng kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Bisa Allah Ta'ala. Cuma lam yurid lu akarep. Bisa Allah Ta'ala kaisa agaba pangkat kewalian jungtekian dari si Ahmad At-Tijani. Bisa lam yurid keng lu akarep. Maksudnya kan maksudnya ya. Nah, neka ceritanya kento lagi ya. Mong daelan cak cerita sampean. Tokar nih kan. Enggak tokar kan. Pun cokop kula sareng ampean peyakin, pemantep, pesaktian wali ke Isa, perajin karo meneki Isa. Jauh keyakinan sampean nika. Tetep si Ahmad Tijani ngongkolin dari wali ke Isa. Tidak minta barokah dari wali ke Isa sampean. Pak alimin wali ke Isa.
tetep ki ongkoran si Ahmad Tijani. Nah, kanggo kula sareng ampian nih kata nggih. Cek bar sebarake. Bar sebarake ngabung dewi wirid telo entos. Iya percuma. Kanggo le mantep, le yakin sampean. Sene katok nek maksudnya kaya adungi nek lho, ta nggih. Adungi. Kan kadang orang tekerjet, bodo wali keramat, bodo anu tekerjet. Padahal si Ahmad Tijani kaisa keramat borokan si Ahmad Tijani kaisa. Sadarin kelaban sebab borokan si Ahmad Tijani. Sene ka. Ki. Beri saya tanya gini ka. Angki ampen cek reken kisah Pak Nasik. Takut kisah lede pada wali kisah. Ampun cek reken kalau tinggal kelakon ampen tibi anu. Saya adepin kan. Ampen tibi adepin wirid. Orang kisah mainan apa ampun tinggal anggap kisah lede Pak wali ini. Instruksi ada aja. Kan dulu ada aja. Yang baru saya baca. Pakai Pak Akune dibeli pakai Pak Akune. Kenapa pakai Pak Akune? Akunu ya, akunu. Sepulisan nih Ustaz. Muhammad Al-Ghali kento walaupun isim mangkus tetap dalam keadaan mansub kento kan qatu zahir. Muhammadan Al-Ghaliyah Al-Hasaniyah. Yang Hasani kan bukan isim mangkus kan iya-nya ya nisbat kan itu. Harus zahir semua Ustaz. Al-Ghal ya, Al-Ghal Muhammadan Al-Ghaliyah Al-Hasaniyah mesti kesana Ustaz. Oke. Sekelangkong. Punten kento kayak ngandek kento san-misan pada akhir gak dinto. Oke. Punten daripada ikhwan gak dinto punten gitu. Demi kan gak dinto. Apa itu? Iya betul. Itu kan apa? kita bukan saking cepatnya tadi baca, makanya kita fokus ke pengertian. Kalau mau bahas nahu, lu pertemuan lagi nanti tak rentet nanti nahunya. Ini kan kita menggunakan kelas pemaknaan apa pengertian. Kalau nah itu sudah lewat itu. Jadi nahu itu nanti tidak sebaiknya ya dari lafzi dan maknawinya pada saya Ustaz. Iya, yang penting kan enggak tak merubah makna. Iya, jelas. Iya. Pakai fa'akunu memang akunu. Itu sabkulisan kalau itu. Kalau itu gini, meskipun beliau jawab Al-Ghaliyah, Al-Hasaniyah, itu masih belum final nanti. Ini saya kan gak siap nanti. Itu loh, gak apa-apa. Enggak, maksudnya kalau kita bahas nahwu itu kan nanti lanjut. Oh, ini pertanyaan tadi loh, ini perlu dijawab. Yang kalau yang manggil itu HP orang tua, tapi kan ada namanya itu Abi, Umi, itu gimana? Ini masuk loh ya, masuk. Diri ya, kenapa diangkat? Ya. Itu pertanyaan. HP itu kan ada nama orang tuanya, terus bawahnya ada memanggil. Berarti kan dia ya itu nanti harus dijawab apa dibiarkan. Kalau menjawab apakah batal? Nah, ini mohon penjelasannya. Wajib lah. Kalau pribadi aja, ada itu boleh, bulan boleh. Mualah boleh. Apa ada kita tuh dari guru. Mau dari kita akademiknya kadang ini nggak bisa. Tapi kita termasuk kalam, beri masalah pun mengenai kalam juga. Tapi juga jadi beda pemanggilan dulu. Kopi aja melanjutkan, bukan batal. Kalau begitu itu melanjutkan.
Anggur betul lagi Artinya sama disamakan dengan panggilan. Hanya karena perkembangan zaman yang sudah seperti sekarang, memanggil itu kan tidak harus langsung di tempat. Dari telepon kami memanggilnya. Kalau ikut dari ibarat itu, kalau ijabatul walid atau walidah tidak masalah kan. Yang pengecualian kan orang tua sama istri. Anak Suami, tidak termasuk. bukan istri. Suami sih. Kalau suami kalau istrinya kalau istri Kami panggil istri nggak boleh. Kami dari makanya kemarin ini kalau misalkan dipanggil istri cukup isyarat tasbih. Isyarat tasbih. disamakan dengan yang lain. Isyarat boleh. Makanya kemarin pun sempat dibahas juga. Maka adanya adamul kalam, terus adanya mustasnayat. Kenapa kok orang tua, bapak ibu, terus suami itu boleh kita menjawab panggilan dari orang tua atau suami? Itu sama halnya dengan ketika kita sholat tapi sholat sunnah. Sholat sunnah dipanggil sama ibu wajib dibatalkan. Tapi batal kalau sholat. Bisa dibatalkan. Loh, harus dibatalkan. Harus didahulukan panggilannya ibu kalau sholat sunnah. Kalau wirid tidak batal. Kalau istri berarti cukup dengan isyarat. Disamakan dengan kalau istri itu sama dengan orang selain walidah, selain jauh. Kalau manggilnya itu di depan kamar Saya isyarat kalau meninggal depan kamar langsung aja. Halo, Bapak, cuma nambah. Iya. Cuma nambah sedikit manabi panggil ibu atau bapak nikah kulit sampean kenging aja bapak lagi. Cuma aja bergelak banyak banyak secukup bisa haus. Nggih, secukup bisa haus. Saya contohnya nikah telang napa pote iki pote, seniki bisa haus nggih. Ceknya banyak. Ki banyak apa cuma saya mana bini ngale halaman 102 nikah saya ki ala qad lima yatliba ni secukup bisa haus nggih ceknya banyak mungkin cukup ki male tak lemah-lem lagi ki sangat Safinatun Najin baca juga ki baca ki ki saya semacam